wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Bella Pratiwi. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran unit kedua kita mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Itu bisa dengan dua metode kan. Ada yang setengah reaksi dan ada juga dengan metode perubahan Bilox. Sebenarnya redoks itu sendiri itu sangat berguna dalam pembelajaran elektrokimia ini. Kita lihat di sini, dalam reaksi redoks itu terjadi kespontanan, yang mana bisa terjadi spontan dan terjadi tidak spontan. Jika dia spontan, dia memiliki ciri-ciri terbentuknya endapan, terjadinya gelembung, perubahan warna, dan perubahan suhu. Bagaimana ya? Contohnya itu seperti perkaratan. Ya kan, ini terjadi spontan secara langsung. Besi yang tidak kita apa-apakan, jika kita letakkan di luar rumah, dia akan menjadi berkarat atau korosif. Selanjutnya ada reaksi yang tidak spontan. Itu adalah reaksi yang berlangsung hanya jika diberikan energi dari luar sistem. Contohnya pelapisan logam. Mungkin kita sering menjumpai beberapa benda yang terbuat dari besi berlapis krom, sehingga dia tampak mengkilat. Coba lihat pelapisan logam ini, bisa jadi ini dilapisi krom. Banyak zat lain yang bisa dilapisi, salah satunya yaitu dengan menggunakan krom atau kromium, sehingga benda tersebut menjadi mengkilap. Proses apa yang sebenarnya digunakan dalam pelapisan besi dengan krom? Ada yang tahu? Terus jika lapisan krom itu mengelupas, besi akan menjadi mudah berkarat dan rusak. Jadi maka dari itu dia tidak spontan ya kan, ada sesuatu yang diberikan di luar dari sistemnya. Sistemnya itu fokus kita kemana, ke besi tersebut. Kita lapisi dengan krom sehingga dia mengkilat. Makanya ada reaksi-reaksi khususnya sehingga terjadilah proses perkaratan tersebut. Yang pertama, reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Contohnya tadi besi, kita nggak menyiram dia dengan air kan, tetapi ya emang di luar ruangan itu ada faktor-faktor lain seperti suhu atau udara gitu kan. Ada H2O juga di situ, dan ada H2 dan juga ada O2 gitu kan. Makanya dia terjadi spontan, berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat menghasilkan energi listrik. Reaksi redoks itu tidak spontan, dia tidak memerlukan energi listrik. Di sini ada gambar reaksi logam seng dengan larutan CuSO4 yang berlangsung spontan. Ini ada larutan, ada seng, kita masukkan seng ke dalam larutan CuSO4, maka bagian yang terendam ini akan terjadi korosi atau perkaratan dan terjadinya perpindahan ion. Nah, di sini ada pengendapan kan? Yap. Ini larutannya ini, kalau dalam suatu larutan dia namanya CuSO4. Tetapi jika kita ionisasikan, di sini ada larutan Cu2+ dan SO4 2-. Di sini ada Zn dan ada Cu. Ya kan? Cu dan ada Zn. Di sini ada perpindahan elektronnya, yang mana tadi ada 2 elektron dari Zn akan terlepas, ya, dan akan mengikat si Zn yang ada di sini, sehingga Zn yang ada tadinya mulus akan jadi berkarat seperti ini. Oke. Nah, elektrokimia itu sendiri apa? Elektrokimia itu kita akan mempelajari kaitan antara respon listrik dengan reaksi redoks. Yang mana reaksi redoks itu terjadi dalam 2 jenis sel yang berbeda, yaitu ada namanya sel Volta dan ada sel Galvani, serta ada sel elektrolisis. Maksudnya sel Volta dan sel Galvani itu sama ya. Dan ada satu lagi sel elektrolisis, yang mana proses elektrokimianya itu terjadi secara berlawanan. Di sini contohnya ada reaksi kimia dan terjadinya arus listrik. Jika reaksi kimia menjadi arus listrik, itu disebut dengan sel Volta atau sel Galvani, yang mana menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Dengan kata lain, energi kimianya itu
kita singkatkan jadi EQ, energi kimia, diubah menjadi listrik, ELIS. Oke, itu namanya sel volta. Tetapi jika kebalikannya, dari arus listrik menjadi reaksi kimia, itu disebut dengan sel elektrolisis, yang mana dia menggunakan energi listrik nih untuk membangkitkan reaksi redoks tadi yang tidak terjadi secara spontan, terjadi kebalikan ya. Sel volta, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia merupakan reaksi redoks yang spontan, reaksi yang menghasilkan arus listrik. Ada di sini katoda, katodanya terjadi reduksi, dan anoda terjadi oksidasi. Katoda, apa itu katoda? Apa itu anoda? Katoda adalah elektrode yang terdapat pada reaksi reduksi atau elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan anoda adalah elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ingat saja KRAO, K-R-A-O. Katoda reduksi, anoda oksidasi, KRAO. Ingat ya. Selanjutnya ada susunan sel volta. Perhatikan di sini. Ini ada gelas kimia atau beker glass. Di sini ada beker glass. Di sini ada voltmeter. Jadi satuan dalam elektrokimia ini volt. Yap, alat ukurnya itu voltmeter. Satuannya volt. Di sini, nah ini ada anoda. Dan di sini ada katoda. Inilah si elektrode tadi. Oke? Elektrode tempat terjadinya reduksi atau oksidasi. Kalau anode tadi sebagai apa? Ayo, oksidasi ya. Katoda tadi sebagai reduksi. Jadi dia berjalan dari anode ke katode. Ini ada seperti pipa U yang terbalik, itu adalah namanya jembatan garam. Ini ada tutup berpori. Ini akan melewati elektron nanti akan berpindah di sini. Nah, elektron berpindahnya itu maksudnya ada lagi zat yang menempati jembatan garam di sini. Dia akan menstabilkan reaksi tersebut. Di sini elektronnya juga akan melewati dari pipa-pipa ini. Kawat-kawat lah ya. Ini kawat, ini pipa. Ini zinc sebagai elektrode di sebelah kiri. Ini ada Cu atau tembaga di sebelah kanan. Ini susunan dari sel voltanya. Nih, jembatan garam berisi larutan garam. Nah, ini tadi Ibu bilang, kalau di dalam jembatan garam ini ada senyawa lagi yang akan menstabilkan atau menetralkan. Itu bisa jadi NaCl atau NaNO3 yang berfungsi untuk menetralkan muatan ionnya. Jadi keduanya ini akan dinetralkan dengan adanya jembatan garam. Nanti ionnya sendiri akan berpindah melalui kawat-kawat ini dari anode ke katode. Di sini ada seperti virtual lab-nya, secara berbasis elektroniknya ya. Di sini ada 2 glass beaker, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di tengah-tengah ini ada tabung. Ini adalah jembatan garamnya, ini adalah voltmeter, ini ada kabel-kabel penghubungnya. Oke, kita pilih yang pertama dalam glass beaker ini. Kita pilih logamnya yaitu zinc. Tentu kalau elektrodenya zinc, larutannya pasti juga Zn. Ada yang mengandung Zn, yaitu ZnNO3. Selanjutnya di sebelah kanan glass beakernya kita masukkan copper. Ini elektrodenya si copper. Selanjutnya kita pilih larutannya CuNO3 2 kali. Dan nampak ya ada larutan masing-masing. Dan setelah itu click on the power switch. Berarti kita hidupkan voltmeternya. Nah, di sini nampak perpindahannya. Ini Zn tadi terionisasi. Ion Zn2+ ini bergerak menuju elektrode positif atau katode pada Cu, ini kan. Dan tereduksi, dan di sini terjadi pengendapan. Nanti di sini terjadi pengendapan yang menjadi logam Cu. Reduksi ya, dari anode ke katode.
voltmeternya juga berubah tadi kan, jadi min 1,1. Nah, itulah terjadilah dalam sel volta. Tapi kalau sel elektrolisis itu kebalikannya. Notasi sel volta, contoh reaksinya ada reaksi oksidasi. Ingat, reaksi oksidasi memiliki muatan di sebelah kanan. Kita tambahkan 2 elektronnya atau elektronnya. Selanjutnya ada reduksi, elektronnya atau muatannya diletakkan di sebelah kiri. Ingat ya, di sini Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron, reduksinya Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, disinilah terjadinya notasi selnya. Dibatasi oleh jembatan garam. Sip. Nih, Zn menjadi Zn2 plus, cara membacanya ya, Zn menjadi Zn2 plus, jembatan garam Cu2 plus menjadi Cu. Zn yang 0 ke 2 plus oksidasi, berarti di sini oksidasi, jembatan garam, reduksi, itu cara mengingatnya. Ini jembatan garam maksudnya, ini menjadi, oke? Lanjut ke diagram sel. Diagram sel merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat, yang mana logamnya bertindak sebagai katode dan anode yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan diagram selnya. Makanya nanti kita bahasnya dulu notasi sel. Di sini tadi zatnya atau senyawanya, ini kan Zn, Cu ini kita turunkan semuanya. Ini kita coret. Berarti Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Kita lihat, ya kan? Ini dia reaksi-reaksinya tadi. Berdasarkan reaksi di atas, logam Zn itu sebagai anode dan logam Cu itu sebagai katode. Oksidasi dan reduksi. Krau. Katode itu reduksi, anode itu oksidasi. Sip. Oke. Jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter itu tadi sebesar 1,1 kan dalam virtualnya tadi, penulisan diagram selnya yaitu Zn menjadi Zn2 plus solid menjadi aqueous. Diagram selnya ini ya, maksudnya ini jembatan garam, Cu2 plus aqueous menjadi Cu solid. N0, inilah yang dimaksud dengan diagram selnya, sama dengan 1,1 volt, satuannya volt. Potensial elektrode standar atau N0 itu menyatakan kecenderungan terreduksi atau teroksidasinya. Nih, ada diagramnya atau tabelnya, biasanya ditentukan nih N0 selnya. Ni, Hg gitu kan. Ini dalam reaksi reduksi. Tengok deh, muatannya di sebelah kiri kan rata-rata. Bukan rata-rata, semuanya di sebelah kiri. Itu reaksi reduksi. Ada lagi deret volta. Cara menghafal deret volta ini biasanya cara mudah menghafalnya yaitu dengan menyingkatnya. Lihat, kalau Bapak Kaisar nanti mangkat, alamat mana zaman kerajaan Federal Cedekoni, senang pembagian harta, kerupuk hangus agak pahit au. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc, krom, besi, Cedekoni, nikel, Sn, Pb, hidrogen, CuHg, Ag, Pt, Au. Itu cara menghafalnya ya. Lihat, kalau Bapak Kaisar nanti mangkat, alamat mana zaman kerajaan Federal Cedekoni, senang pembagian harta, kerupuk hangus agak pahit au. Jadi, jika dia semakin ke kanan, ini sebenarnya biasanya diagram voltanya Ibu tuliskan di papan tulis panjang, ya kan? Jadi kalau dia semakin ke kanan dari litium ke Au, itu semakin kurang reaktif logamnya atau semakin sulit dia melepaskan elektronnya, dan juga dia semakin mudah tereduksi dan makin kuat sifat oksidatornya. Logam yang lebih kiri dapat mendesak logam yang lebih kanan, berarti K lebih mudah mendesak si Ca. Ada yang namanya lagi potensial sel. Kalau yang tadi ini deret voltanya ya, ini potensial sel.
Ini rumus lagi nih, yaitu E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. E0 ini biasanya ditentukan dari tabel atau dari soal. Ingat, satu lagi, ada lagi cara mengingatnya. Selain krao, katode reduksi, anode oksidasi, dalam volta ingat aja KPAN atau kapan. Katode positif, anode negatif. Nih, dalam E0 sel dan dalam reaksi redoksnya, jika E0 selnya lebih besar daripada 0 atau E0 selnya bernilai positif, terjadi reaksi yang spontan. Tetapi jika dia kurang dari 0 berarti dia negatif, ya kan? Terjadi reaksi yang tidak spontan. Potensial elektrode dan potensial sel. Potensial elektrode itu merupakan potensial listrik pada permukaan elektrode. Dengan cara menentukan harga potensial sel dalam sel volta dengan menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode atau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Contohnya nih, diketahui potensial elektrodenya sebagai berikut. Ini ada CD2+ dan ada Cu2+. Ini maksudnya ini telah diketahui. Ini yang akan kita olah. Langkahnya itu tuliskan diagram sel. Selanjutnya tuliskan reaksi sel dan tentukan potensial standarnya. Pembahasannya. Yang pertama tadi. Yang ditanyanya diagram sel yang pertama kan? Nah, berdasarkan data potensial tersebut, potensial reduksi CD lebih kecil dibandingkan potensial reduksi Cu. Coba lihat. CD lebih kecil daripada Cu karena di sini min. Yap. Dan juga dia terletak di sebelah kiri logam Cu dalam deret volta. CD koni kerupuk hangus agak pahit. Berarti CD lebih paling kiri dibandingkan si Cu, sehingga CD itu lebih mudah teroksidasi dibandingkan logam Cu. Berarti Cu-nya tereduksi atau terhimpit gitu ya. Dengan demikian CD bertindak sebagai anode karena dia mengalami oksidasi. Krao, katode reduksi, anode oksidasi. Dan Cu bertindak sebagai katode karena dia mengalami reduksi, karena dia berada di sebelah kanan dibandingkan si CD dalam deret volta. Boleh dilihat, nantik lagi urutannya. Sehingga diagram sel volta yang dapat disusun dari elektrode tersebut sebagai berikut. Nah, ini diagramnya. Dari oksidasi ke reduksi. Oke, ini diagramnya atau notasi selnya. Nah, setelah itu tadi kita telah menentukan anode dan katodenya. Anodenya itu oksidasi, katodenya itu reduksi. Kita tuliskan. Karena si CD, coba lihat di sini elektronnya di sebelah kanan. Sedangkan si CD di sini di sebelah kiri. Tapi ini kan dalam soal, karena dia telah berubah posisi. Si CD-nya dahulu ke atas dan si CD-nya sebagai anode serta sebagai oksidasi, tanda E0 selnya yang tadinya min menjadi positif sehingga reaksinya juga bakalan berubah. Sedangkan katodenya tetap ya, katodenya tetap, muatannya tetap di sebelah kiri. Sehingga reaksi selnya, muatan dan muatan di atasnya bisa kita coret. Ini kita tambahkan 0,40 volt ditambah dengan 0,34 volt. Sehingga E0 selnya yaitu 0,74 volt. Atau seperti ini, E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode, atau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, yang mana E0 Cu dikurang E0 CD kadmium. Sehingga 0,34 volt ini tetap. Nah, di sini ini kan awalnya emang min 0,40 si CD. Nah, coba lihat. Di sini kan CD-nya E0 selnya itu tetap min 0,40. Dalam rumus ini tidak perlu dirubah dianya, tetap min 0,40. Hasilnya bakalan positif. Tetapi dalam reaksi selnya dia bakalan berubah. Karena dia berubah E0 sel, reaksinya juga bakalan berubah. Seperti itu. Aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Contohnya bisa dalam baterai kering, aki, baterai alkalin, dan baterai litium. Sel volta yang sekali pakai itu disebut dengan sel primer, sedangkan yang dapat diuji ulang atau yang bisa berulang kali dipakai itu disebut dengan sel sekunder.
Kita lihat sel Leydig atau baterai kering. Nih, di sini terdiri dari batang grafit, zinc sebagai katodenya, batang grafitnya itu sebagai zinc sebagai anode, batang grafit sebagai katode. Ada pasta ya di dalamnya. Di sini dia merupakan sel primer karena dia sekali pakai. Terdiri dari silinder yang berisi pasta, dari campuran batu kawi MnO4, salmia itu NH4Cl, karbon dan sedikit air. Zinc itu sebagai anode. Grafitnya itu sebagai elektrolyt inner, yang mana dia katode yang dicelupkan di tengah-tengah pasta. Ini dia. Kita reaksikan dia. Yang pertama ada anodenya, ada katodenya. Seperti biasa kalau anode muatannya sebelah kanan, katode sebelah kiri. Karena katode itu merupakan reaksi reduksi, anode sebagai reaksi oksidasi. Ini sambungannya maksudnya ya. Dan kita coret muatan-muatannya. Sehingga hasilnya seperti ini. Bisa dicoba dari mana asalnya. Zinc yang membentuk ikatan NH3 zinc yang mengikat NH3 membentuk ZnNH3 4 kali 2+. Berarti zinc ini mengikat NH3, hasilnya jadi zinc NH3 4 kali 2+. Demikianlah materi pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa diulangi lagi. Pernah nih ada pepatah yang mengatakan menurut Andre Hirata, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jadi semakin kita bermimpi tapi dalam keadaan sadar, sesuatu itu akan kita capai, tapi dengan usaha yang kita lakukan gitu kan. Karena kalau kita hanya jalan di tempat, ya mimpi yang kita inginkan itu tidak akan kita gapai gitu. Tapi jangan hanya jangan hidup dalam mimpi. Kalau kita hanya hidup dalam mimpi, ya udah hanya sebatas hanya tidur gitu kan. Demikianlah ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajar kimianya. See you.